Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jonathan Michael dengan NPM 1817051064 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ulangan tengah semester pemrosesan data terdistribusi. Kita lanjut saja ke nomor 1. Nomor 1A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihan dari jaringan terdistribusi atau desentralisasi atau distributed data center, yaitu penghematan biaya, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya karena sifat pengembangan adalah open source terbuka, sehingga memperkecil biaya kebutuhan pengembangan. Peningkatan kepuasan pemakai, disesuaikan dengan perkembangan zaman serta untuk memenuhi kebutuhan informasi yang up to date dan cepat, serta juga kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Namun, kekurangan dari jaringan terdistribusi atau desentralisasi atau distributed data center adalah memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software, dan juga standarisasi tidak tercapai akan diakibatkan tersebarnya pengolahan data informasi. Sementara kelebihan dari jaringan terpusat atau centralized data center atau sentralisasi yaitu efisiensi sumber daya, menghindari kerangkapan data dengan terpusatnya data atau informasi, maka tidak semua orang bisa mengolahnya, sehingga tidak ada data yang sama. Hal ini menyebabkan ruang penyimpanan tidak terbuang sia-sia. Kemudahan untuk penganalisaan serta pengontrolan arus informasi dan sistemnya, dan juga optimalisasi dan efisiensi anggaran dana yang diperlukan untuk perawatan sistem. Namun, kekurangan dari jaringan terpusat atau sentralisasi, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi, keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Pada sistem ini terjadi pengelompokan prioritas informasi yang tidak sembarang orang bisa memperolehnya, dan juga data yang tidak fleksibel dan peningkatan ketergantungan publik. Lanjut ke soal 1B, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Virtualization data center itu pertama-tama adalah hubungan antara layanan yang ditawarkan dan perangkat keras fisik mendasar yang diperlukan untuk membuatnya berjalan. Dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu server virtualization, adalah komputer yang dirancang untuk memproses tugas spesifik dengan volume tinggi dengan sangat baik sehingga komputer lain seperti laptop dan desktop dapat melakukan berbagai tugas lainnya. Virtualisasi server memungkinkannya melakukan lebih banyak fungsi spesifik dan melibatkan pemartisian sehingga komponen dapat digunakan untuk melayani banyak fungsi. Yang kedua yaitu network virtualization, yaitu memisahkan fungsi kunci jaringan seperti layanan direktori berbagi file dan konfigurasi IP, sehingga dapat didistribusikan di antara lingkungan. Setelah fungsi perangkat lunak independen dari mesin fisik yang pernah mereka jalani, fungsi spesifik dapat dikemas bersama ke dalam jaringan baru dan ditugaskan ke suatu lingkungan. Network virtualization mengurangi jumlah komponen fisik seperti saklar, router, server, kabel, dan hub yang diperlukan untuk membuat beberapa jaringan independen. Dan ini sangat populer di industri telekomunikasi. Selanjutnya ada storage virtualization, adalah proses pengelompokan penyimpanan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan sehingga terlihat perangkat penyimpanan tunggal. Proses ini melibatkan abstrak dan mencakup fungsi internal perangkat penyimpanan dari aplikasi host, server host, atau jaringan umum untuk memfasilitasi aplikasi dan manajemen penyimpanan jaringan independen. Storage virtualization juga dikenal sebagai penyimpanan cloud. Operating system virtualization, yaitu yang terakhir, terjadi di kernel dan manajer tugas pusat sistem operasi. Ini adalah cara yang berguna untuk menjalankan Linux, Windows, atau lingkungan sistem operasinya secara berdampingan. Selanjutnya, kita nomor 2A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur klien atau server dan peer-to-peer. Pertama-tama saya akan menjelaskan persamaannya terlebih dahulu. Di sini saya menyediakan 4 persamaan, yaitu semua komputer terhubung ke jaringan yang sama untuk komunikasi atau memindahkan data, dan juga sama-sama menggunakan Ethernet untuk berkomunikasi satu sama lain, sama-sama berfungsi untuk membagi koneksi dalam suatu koneksi jaringan, dan juga sama-sama mempunyai server, hanya saja berbeda tempat servernya. Nah, di sini perbedaan dari peer-to-peer dan client server secara head-to-head-nya berdasarkan ada tidaknya server. Kalau di peer-to-peer tidak membutuhkan server karena setiap komputer sudah berlaku seperti server maupun host.
Dan juga kalau di client server itu membutuhkan server sebagai pusat jaringan. Maksimal komputer dalam jaringan peer-to-peer itu 10, sementara client server tergantung settingan jaringan. Peer-to-peer sistem operasi berbasis servernya itu tidak dibutuhkan, kalau client server membutuhkan. Dan pembuatan jaringan untuk peer-to-peer lebih mudah dan lebih murah pembuatannya serta perawatannya, sementara di client server mahal dan harus mendapatkan perhatian lebih dalam pembuatan serta perawatannya. Selanjutnya, soal nomor 2B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu asinkronus adalah mediasi komputer dan layanan dari dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web atau www, dan asynchronous adalah proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Metode komunikasi data serial dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Sementara synchronous adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Jadi perbedaannya itu, asynchronous itu secara tidak langsung atau secara tunda ada waktu untuk penyampaian pesannya, sementara kalau synchronous itu langsung. Langsung ke nomor 3A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Pertama-tama, jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu topologi fully connected dan topologi partially connected network. Saya akan menjelaskan topologi fully connected, yaitu sebuah jaringan sepenuhnya terhubung adalah jaringan komunikasi di mana masing-masing node terhubung satu sama lain. Sebuah jaringan terhubung penuh, tidak perlu menggunakan switching atau penyiaran, namun kelemahan utama adalah bahwa jumlah koneksi tumbuh kuadratik dengan jumlah kode setiap rumus. Di bawah ini adalah contoh dari topologi fully connected. Selanjutnya, ada partially connected network. Koneksi tidak harus terjalin ke semua node atau titik, sehingga biaya instalasi lebih rendah. Namun untuk masalah ketersediaan atau availability menjadi lebih rendah karena sebuah komputer tidak secara langsung terhubung ke semua titik. Contohnya ini saya sediakan ada 5, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi wireless. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, yaitu topologi bus. Pada topologi linear bus, semua PC terminal dihubungkan menjadi satu jalur data bus yang berbentuk garis lurus atau linear, sehingga data yang dikirim akan melalui semua terminal pada jalur tersebut. Jika alamat data tersebut tidak sesuai dengan alamat yang didahului, maka data tersebut tidak akan diterima. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, jenis-jenis topologi pada jaringan distributed data processes yang kedua adalah topologi ring atau cincin. Pada topologi ring, semua PC terminal dihubungkan pada jalur data atau bus yang membentuk lingkaran. Topologi ring biasanya juga disebut topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar sehingga setiap terminal dalam jaringan saling bergantung. Akibatnya, apabila terjadi kerusakan pada satu terminal, maka seluruh jaringan akan terganggu. Di bawah ini adalah di samping ini adalah contoh dari topologi ring atau cincin. Selanjutnya ada topologi star atau bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari terminal tengah ke setiap terminal atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya yang menengah. Selanjutnya ada topologi tree atau pohon. Topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus yang dikombinasikan dengan sistem star atau bintang. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loopnya tidak tertutup. Selanjutnya juga ada topologi wireless atau nirkabel. Yang terakhir, yaitu jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan LAN tradisional, karena tidak bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan mengurangi tugas-tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan dan sebagainya. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 3B. Jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa dulu itu modem. Modem sendiri merupakan sebuah akronim dari modulator demodulator. Artinya, perangkat yang satu ini dapat berfungsi sebagai modulator dan juga demodulator. Modulator sendiri artinya adalah pengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa untuk dikirimkan. Sementara itu, demodulator merupakan pemisah antara sinyal informasi dan sinyal pembawa, sehingga sebuah data dapat diterima dengan sempurna. Modem sendiri sebetulnya merupakan alat yang memungkinkan satu komputer dengan komputer lainnya berkomunikasi dengan menerjemahkan sinyal yang dipancarkan. Nah, di samping sini sudah ada foto atau gambar yang saya sediakan untuk menjelaskan cara kerja modem.
Saya akan menjelaskan maksud dari foto tersebut. Komputer sebagai perangkat keras memancarkan jenis sinyal digital, sinyal yang mampu menghasilkan tampilan, gambar, dokumen, atau program. Sementara itu, saluran internet melalui telepon merupakan perangkat yang bekerja dengan jenis sinyal dialog. Sinyal digital yang dikirimkan komputer terlebih dahulu diubah menjadi sinyal analog, sehingga mampu melalui saluran telepon. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, modem merupakan singkatan dari modulator, demodulator. Modulasi merupakan proses penerjemahan sinyal digital menjadi analog, sementara demodulasi kebalikannya, yaitu penerjemahan dari sinyal analog ke digital. Ini bisa dilihat, komputer memberikan sinyal digital, modem menerjemahkannya, lalu dikirim melalui telepon satelit, lalu dikirim lagi melalui modem. Nah, dari modem ini diterima dari telepon itu analog sinyal, lalu diterjemahkan lagi oleh modem menjadi digital sinyal dan kembali ke komputer tujuan pengiriman data tersebut. Selanjutnya, nomor 4A, apakah peranan keamanan dalam data pemrosesan data terdistribusi? Pertama-tama, peranannya itu keamanan data atau data security adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data baik disengaja maupun tidak disengaja. Keamanan data juga berperan untuk menjaga kerahasiaan, yaitu mengacu pada seperti sistem komputer yang informasinya hanya diungkapkan kepada pihak yang berwenang, dan juga integritasnya mengacu pada karakteristik bahwa perubahan pada aset sistem hanya dapat dilakukan secara resmi, intersepsi, akses oleh pengguna yang tidak sah, jadi keamanan data juga mencegah akses oleh pengguna yang tidak sah, gangguan layanan atau data menjadi tidak tersedia, modifikasi, perusakan data atau layanan yang tidak sah, dan fabrikasi data atau info tambahan dibuat tanpa persetujuan orang yang sah. Selanjutnya, nomor 4B, apakah yang dimaksud dengan enskripsi, private key, dan public key? Enskripsi adalah sebuah metode pengubahan bentuk wujud atau data menjadi wujud yang sangat sulit dipahami tanpa menggunakan sebuah pola atau kunci tertentu. Enskripsi berfungsi juga untuk menjaga data atau kerahasiaan data di dalam data yang ingin kita kirim agar orang lain yang tidak mempunyai wewenang untuk mengetahui isi data tersebut tidak mengetahuinya atau kesulitan untuk mengetahui isi data tersebut. Lalu, private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya yang digunakan untuk mendeskripsikan pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enskripsi dan deskripsi pesan. Namun, jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Lalu ada public key, tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya, yang digunakan untuk mendeskripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enskripsi dan deskripsi pesan. Namun, jika kunci tersebut hilang, sistem juga akan menjadi batal. Selanjutnya, berikan ilustrasi menggunakan enskripsi data pada pengiriman pesan. Di sini ada dua, ada algoritma simetris dan algoritma asimetris. Pertama-tama saya akan menjelaskan algoritma simetris, yaitu suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama. Dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algorithm. Metodenya contohnya adalah DES atau Data Encryption Standard. Di sini ada foto contohnya, ada sender, ada recipient, sama-sama mempunyai file atau pesan. Pesannya ini baru bisa mereka buka bila keduanya ini memiliki private key yang sama untuk mendeskripsi kembali pesan yang sudah mereka enskripsi. Jadi, hanya mereka saja yang mempunyai private key yang bisa mendeskripsi pesan yang sudah dienskripsi. Selanjutnya, ada algoritma asimetris atau asimetris algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik dan kunci private. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh pengguna. Walaupun kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci private yang telah digunakan. Metodenya itu adalah contohnya RSA, yaitu Raiffeisen Shamir Edelman. Di sini contohnya ada sender yang
mempunyai private key. Bila dia mempunyai private key, dia memiliki kemampuan untuk encryption dan description file atau pesan yang dia kirim. Namun untuk si resipien, misalnya resipien ini hanya mempunyai public key, maka dia hanya bisa mendeskripsi saja. Mendeskripsikan plain text tersebut atau pesan tersebut. Selain algoritma yang sudah saya jelaskan, ada juga algoritma enkripsi end-to-end yang biasanya kita gunakan pada WhatsApp, di mana informasi yang dikirim dari pengirim penerima tidak tersimpan di server sehingga pesan dikemas dalam bentuk kunci khusus yang hanya bisa dideskripsikan oleh penerima. Ataupun ilustrasi dari dasar enkripsi end-to-end dapat dilihat pada contohnya pesan WhatsApp ataupun Line. Jadi pesan-pesan kita tidak terkirim ke server, hanya dienkripsi oleh kita sebagai pengirim ataupun teman kita sebagai penerima. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.